Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi dengan Mulyadi Umar Naim Channel. Apa kabar para pecinta YouTube yang saya hormati? Alhamdulillah pada siang ini kita bisa berjumpa lagi dengan saudara, Bapak, Ibu sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita amati situasi dan kondisi di era COVID-19 ini, rupanya masih ada hal-hal yang perlu kita bicarakan dengan seksama ya. Sepertinya tidak ada habis-habisnya bencana demi bencana menimpa kita, umat manusia di muka bumi ini. Kenapa sampai harus berlarut-larut? Sebagian orang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, umat manusia. Ada juga yang mengatakan ini adalah bagian dari konspirasi dari para kaum globalis yang bisa mengambil manfaat keuntungan bisnis sehingga keberadaannya tetap dipertahankan dengan tujuan akan bisa menjual vaksin kepada negara-negara yang membutuhkannya. Kita tidak tahu secara pasti apakah itu betul atau tidak, tapi yang jelas masyarakat kita pada saat sekarang ada sebagian yang cuek, ada juga sebagian yang cemas, ada juga sebagian yang tetap berhati-hati dan waspada untuk menghadapi kehidupan ke depan yang masih penuh dengan keprihatinan, di mana protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang berbahagia, topik kita pagi ini atau siang ini kira-kira apa ya yang baiknya. Tapi jangan lupa tolong subscribe, like dan share, komen para pemirsa yang berbahagia, share ke Facebook, ke Instagram, Twitter, WhatsApp yang insya Allah ini akan memberikan manfaat ganda kepada saya dan keberkembangnya channel ini. Channel ini masih baru ya, tapi insya Allah suatu saat akan berkembang dan menjadi channel yang memberikan nilai manfaat kepada para pemirsa semua, khususnya masyarakat kita yang selalu membutuhkan informasi-informasi yang berguna dan bermanfaat. Kalau kita bicara tentang COVID-19, saya punya cerita dari keluarga yang kebetulan menetap di negara lain, tetangga kita, yaitu negara Australia, khususnya di negara bagian Victoria, ibu kotanya Melbourne, bahwa untuk saat ini kota Melbourne itu sudah membuka lockdownnya. Jadi kegiatannya sudah normal kembali, sekolah-sekolah dibuka, pasar-pasar dibuka juga, kegiatan ekonomi sudah menggeliat lagi, dan para citizen atau warga kota di sana sudah nyaman, walaupun mungkin masih perlu ekstra hati-hati dan tetap waspada. Dikhawatirkan akan ada lagi pandemi yang berlanjut,
Tapi insya Allah mudah-mudahan itu tidak uh, berlanjut. Kenapa mereka berhasil? Kenapa negara Australia berhasil mengatasi pandemi yang berlarut-larut tersebut? Menurut cerita dari keluarga yang ada di sana, bahwa kebijakan lockdown itu tidak bisa ditawar-tawar. Jadi kalau sudah di lockdown, nantinya sudah dikunci semua pintu-pintu masuk dan keluar dari kota tersebut, penduduk dipaksa harus taat. Karena itu adalah bagian dari kerjasama yang sangat baik antara pemerintah setempat dan warganya yang menginginkan pandemi itu supaya jangan meluas dan berkembang seterusnya. Dan masyarakat di sana dengan kebijakan lockdown tadi tetap tidak dirugikan oleh pemerintah kota. Jadi penduduknya baik dia warga negara Australia sendiri atau penduduk asing, baik dia karena sedang bersekolah di sana atau migran dari negara lain, diberikan hak-haknya. Setiap bulan mereka diberikan biaya untuk kebutuhan hariannya. Kalau kita mungkin sembako, itu besarnya sampai $5.000. Kalau kurs dolar Australia di sana $1 itu 10.000. Jadi setiap bulan selama lockdown diberlakukan, penduduknya diberikan bantuan sebesar kalau dirupiahkan 50 juta rupiah. Suatu jumlah yang cukup kalau di sana untuk biaya hidup selama 1 bulan. Kalau di kita di Indonesia mungkin 50 juta itu sangat besar. Dan kita di Indonesia mungkin yang diberikan bantuan seperti itu jumlahnya tidak sampai sebesar itu, walaupun ada. Yang pertama ada yang 600.000 waktu itu. Lalu ada lagi yang untuk membantu masyarakat yang terdampak ekonominya sehingga tidak bisa berusaha, diberikan dana PSU sebesar 2.400.000 sebulan. Dan pansos-pansos lainnya yang sekarang juga menjadi polemik dan masalah karena ada pengelolaan yang dicurigai, itu ada korupsi, sehingga sudah ditangani oleh KPK. Itulah negara kita yang kita cintai. Mudah-mudahan semua prahara itu bisa selesai. Dan sekarang menterinya juga sudah diganti dengan menteri yang baru. Karena menteri sosial yang lama ditenggarai dan sudah tertangkap oleh KPK ada penyalahgunaan anggaran bansos tadi. Jadi negara yang konsisten dengan lockdown ternyata dia lebih mudah menangani pandemi itu tidak berlarut. Karena satu, ketegasan pemerintah, kedua juga kebijakan pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakatnya yang memang terdampak dengan ekonomi yang difasilitasi oleh bantuan negara. Kedua juga masyarakatnya memang punya kesadaran tinggi sehingga tidak melakukan kegiatan yang akhirnya akan memperparah kondisi pandemi yang sedang berlangsung. Bisakah kita di negara kita akan bebas dari pandemi yang melanda dunia ini? Walaupun negara lain juga dalam media-media internet dan YouTube atau yang lainnya, ada juga negara yang sudah berhasil sehingga menekan virus yang terjangkit virus itu sampai 0. Salah satunya adalah negara Vietnam. Berhasil. Padahal negara itu tergolong tidak terlalu kaya. Negaranya biasa-biasa saja. Tapi mereka mampu. Artinya ada kerjasama yang bagus antara pemerintahnya dengan masyarakatnya yang tertib, disiplin. Sehingga hal tersebut bisa mengatasi dampak negatif dari pandemi COVID-19 tadi.
Dan negara-negara lain yang tentunya ada yang lebih parah juga yang sampai sekarang masih belum bisa mengatasinya. Termasuk negara Amerika sendiri yang dianggap super maju, tetap belum bisa mengatasi pandemi COVID-19. Insya Allah kita pada waktu-waktu ke depan bangsa kita bisa mengatasinya dengan cepat dan baik. Oleh karena itu dibutuhkanlah doa kita kepada Sang Pencipta alam semesta raya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita menginginkan lebih cepat lepas dari pandemi ini, karena ini adalah ujian yang diberikan kepada umat manusia, bahwa ujian tersebut harus disikapi dengan sikap yang pasrah tetapi berusaha menjaga protokol kesehatan dengan baik. Dan sikap pemerintah juga perlu memberikan pengayoman dan kasih sayangnya kepada semua masyarakat kita, karena masyarakat membutuhkan pengayoman dari pihak pemerintah. Mudah-mudahan pandeminya akan cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan kegiatan harian dengan nyaman, bebas dari rasa ketakutan, bebas dari rasa cemas, dan lain-lain. Kita doakan kepada teman-teman, saudara yang telah menjadi korban pandemi ini, mudah-mudahan mereka mati dalam kondisi husnul khotimah atau matinya syahid, karena dia orang-orang yang beriman, percaya kepada Allah dan sehari-harinya menjalankan kehidupan dengan baik dan soleh, mudah-mudahan. Dan masyarakat lain juga kita doakan supaya mereka bisa menerima dan sabar dalam menghadapi ujian yang sedang berlangsung di negara kita ini. Terakhir, jangan lupa subscribe, like dan share, komen kepada para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subscribe channel Mulyadi Umar Naim yang insya Allah akan membantu berusaha memberikan informasi dan wawasan yang tentunya nanti akan menambah keilmuan para pemirsa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.